Hello guys. Pilihan ada 4. Di nomor pertama ada Anchor, Clover, Ship, and Book. Bisa di pause dulu videonya untuk milih. Temanya adalah apa yang harus apa yang harus kamu perhatikan di tahun 2024 ini. Apa yang kamu harus perhatikan, apa yang harus kamu pelajari di tahun 2024 ini. Seperti biasa kita mulai dari nomor 1, Anchor. Aries, rulernya Mars. And Cancer, rulernya Moon. Seven of Pentacles, Seven of Cups, Page of Cups, Death. Seven. Aku ngeliat tuh tahun 2024 itu sebenarnya tahun planning buat kamu. Ya, di sini Aries and Cancer. Ya, tahun planning buat kamu. Apa yang pingin kamu lakukan? Karena kalau aku lihat gini, di tahun 2023 kemungkinan besar mungkin kamu ngerasain banyak hal yang mungkin not in the place. Mungkin tahun kemarin banyak banget perubahan yang tidak bisa kamu kontrol. Kayak ibaratnya mungkin tahun kemarin itu tahun dimana kayak kamu melihat banyak sekali perubahan, tapi yang benar-benar tidak kamu prediksi, tidak kayak kamu lumayan kelimpungan lah di tahun kemarin gitu. Nah di tahun ini tuh kayak kamu disuruh untuk planning ke depannya tuh kamu mau gimana. Jadi tahun ini tuh kamu lebih sebenarnya tahun ini tuh bukan tahun yang bagus buat kamu mencari pasangan. Kalau buat yang mau berpasangan ya, tahun ini kayaknya bukan tahun yang tepat buat itu. Tapi lebih ke kayak bikin hidup kamu tuh on track gitu loh. Kayak kemarin tuh kamu tuh gak on track gitu. Kayak segalanya tuh serba gak jelas. Kayak mungkin kamu kena masalah besar, apapun itu ya. Jadi kayak hidup kamu tuh kayak di reset ulang gitu. Kayak tahun ini tuh betul-betul kamu tuh harus belajar tentang sesuatu apapun itu. Kalaupun ngomong relationship, bisa juga tahun ini kamu belajar. Karena tahun kemarin mungkin kamu baru habis punya hubungan panjang, misalnya contoh kamu putus gitu ya. Dan
it really hit you hard gitu. Jadi di tahun ini tuh kamu disuruh untuk belajar, oke, kamu tuh maunya apa? Hubungan, belajar tentang hubungan. Kalau ini bicara tentang hubungan ya, kamu belajar lagi tentang hubungan, benar-benar difokusin. Jadi jangan, ibaratnya jangan cuman asal-asalan atau asal jadi atau asal jalan gitu. Tahun ini tuh benar planning lah buat kamu. Dan kalau ngomongin planning, actually ya it's something serious gitu. Karena ini nanti akan menentukan kamu ke depannya. Kalau misalnya kamu belum menikah, aku tidak melihat pernikahan di tahun ini gitu. Tapi kamu harus prepare diri kamu untuk suatu hari kalau kamu mau menikah, misalnya kamu perempuan, ya menjadi istri itu seperti apa? Menjadi pasangan yang apa yang bisa kamu kontribusikan, apa yang peran kamu seperti apa, itu yang harus kamu pelajari gitu loh. Jadi di tahun ini kalau aku lihat tuh banyak hal-hal yang harus kamu kayak bener-bener kamu ngeriset diri gitu dari titik nol lagi. Tapi titik nol itu bukan berarti kayak nol banget, enggak. Karena sudah banyak yang kamu alamin, apa pelajarannya, apa hikmah yang kamu dapatkan gitu loh. Orang udah tahu pelajarannya apa kan dia mulai lagi, dia pelajari apa yang. Jadi manusia itu akan selalu ada masa dia riset diri, pasti gitu loh. Sama riset diri itu sama aja kayak orang growing sebenarnya. Growing itu kan apa yang dia pelajari, apa yang dia kesalahan apa yang pernah dia lakukan, dia pelajari lagi, dia mulai lagi, itu growing tuh gitu loh. Oke, banyak orang yang nggak growing itu kan dia nggak pernah belajar dari masa lalu, dia nggak pernah belajar dari kesalahan dia gitu loh. Itu nggak growing namanya. Jadi dia nggak pernah ngeriset gitu kan. Nah di sini kalau aku lihat ya memang masanya masa-masa buat kamu ngeriset. Punya planning, structure, baik itu dalam hubungan atau ya kehidupan kamu secara umum, di finansial, apapun itu, riset intinya. Oke? Dan jangan terlalu banyak mengontrol di sini dibilangnya. Mungkin kamu selama ini banyak rasa takut, kamu udah terbiasa mengontrol segala sesuatu gitu loh. Dan di sini ada Cancer. Ngomongin soal apa? Belajar untuk lebih beradaptasi sama keadaan, belajar untuk lebih menerima, lebih sensitif, lebih intuitif gitu loh. Jadi banyak orang yang tidak mampu memakai intuisinya karena segala sesuatu dipikirin, makanya intuisinya nggak keluar karena mereka selalu ingin mengontrol. Nah ini nih pelajaran-pelajaran kamu di tahun ini tuh pelajaran untuk lebih bisa ya ke self awareness sih sebenarnya, apa yang kamu inginkan dan belajar tentang mengenal diri kamu lagi sebenarnya. Nah 7 of Pentacles 7 itu bicara tentang transition and planning sebenarnya, growth juga. 7 is a growth juga menurutku, walaupun ya growth itu lebih ketiga sebenarnya, tapi mempersiapkan diri itu 7. Memilih di antara apa yang ada, pada akhirnya memilih untuk fokus sama sesuatu, itu juga 7. Oke, mengikuti intuisi kamu, mengikuti kata hati kamu. Dan Death, lepaskan segala sesuatu yang memang it doesn't work anymore. If something doesn't serve you anymore, just you have to learn to let go juga. Jadi tahun ini tuh kalau aku lihat buat kamu benar-benar, makanya ada kartu Death, resetting. Kayak it's the death of something and the rebirth of something, ya kan? Death and rebirth. Atau death itu kan death and rebirth gitu. So it's about a new life sebetulnya kalau menurutku. So banyak hal yang harus kamu perbaiki, banyak hal yang harus kamu pelajari. That's very much your life this year. Ibaratnya kayak orang mau buka usaha tuh, ya dia harus bikin bisnis bisnis modelnya apa, dia harus tahu, terus bisnis plannya seperti apa, dia harus tahu sebelum akhirnya company itu running, ya kan gitu loh. Nah jadi kamu tuh di masa-masa bikin bisnis model, bisnis plan, itulah tahun 2024 buat kamu. Even dalam relationship pun sama. If it's about relationship, ya kamu ikut programku deh, belajar tentang relationship dari nol, especially kalau kamu perempuan. Selama ini mungkin kamu banyak
melakukan kesalahan tanpa kamu sadari dalam hubungan. Misalnya kamu banyak melakukan kesalahan yang nggak kamu sadari. Udah saatnya kamu mulai lagi belajar menjadi seorang pasangan itu seperti apa, menjadi seorang wanita itu seperti apa, menjadi seorang istri itu seperti apa. Karena yang kayak gitu nggak ada manualnya. So you have to learn about that gitu loh. Dan aku ya memang aku relationship coach juga khususnya untuk perempuan. Jadi aku memang ngajarin, kasarnya gini loh, aku ngajarin perempuan untuk mempersiapkan diri untuk menjadi istri, intinya seperti itu. Walaupun bukan menjadi istri, tapi untuk menjadi pasangan yang bisa berkontribusi dan yang bisa membuat hubungan itu tuh benar-benar harmonis. Gimana caranya gitu. Dan aku berfokus pada diri. Aku bukan berfokus pada pasangannya, tapi aku berfokus pada diri. Karena dari puluhan tahun aku mempelajari semua hal, especially in relationship tidak berjalan dengan baik itu karena diri kita kurang mengenal diri kita, gitu loh. Ya memang bukan satu pemikiran yang common buat banyak orang, but trust me, if your relationship, kalau selama ini kamu belum pernah berhasil punya hubungan, atau mungkin ya hubungan kamu nggak berjalan dengan baik, berarti ada sesuatu di dalam diri kamu yang tidak kamu sadari. Nah itu yang aku ajarin gitu loh, bagaimana menyadari diri untuk bisa kamu punya satu hubungan yang sukses gitu loh. So it's a resetting time for you anyway. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Clover. Earth stabilizing. 11th house, recreation room. Page of Wands, King of Cups, 4 of Cups, 3 of Wands, the Hermit. God. Okay. Oke. Banyak orang tuh yang mungkin senangnya mencari apa yang di luar. Ya, I used to be like that person too. Itu semua orang pasti pernah ada di situ. Tahun ini di sini nggak ada Pentacles ya, tapi 11 house itu juga house of prosperity juga sebenarnya. Not exactly, I mean like 11 house itu bukan second house ya. Jadi 11 house itu lebih ke wish fulfillment sebenarnya. Tapi aku ngelihat karena di sini ada Hermit, aku lebih ngeliatnya ke inner fulfillment. Jadi di tahun ini kamu akan melewati masa dimana kamu
lebih kamu belajar untuk nyaman sama apa yang ada dalam hidup kamu. Belajar untuk take things easy. Earth, di sini ada Earth ya. Ada Earth and 11 house. So tahun ini sih harusnya career wise or financial wise harusnya it's getting better buat kamu. Harusnya tahun ini secara finansial kamu lebih baik. Accomplishment juga. So akan ada sesuatu yang finally mungkin dari kemarin-kemarin kamu udah mencoba udah mencoba untuk menyelesaikan sesuatu project or whatever itu. Di tahun ini semua itu bisa, rencana-rencana itu bisa terrealisasi. Nah itu kata-katanya. Tahun ini rencana-rencana kamu bisa terrealisasi. Tapi lebih kepada rencana-rencana kamu secara personal ya. Kalau aku lihatnya. Dan kamu akan ketemu orang-orang yang suportif. Mungkin ada sosok-sosok yang bisa membantu kamu dalam karirmu, dalam perjalanan kamu, dalam perjalanan kamu. Apa yang mungkin kamu pengen lakukan, kayak kamu ketemu aja gitu loh sama orang-orang yang mungkin bisa menjadi tempat kamu bertanya, atau ya menjadi your support system gitu. Untuk beberapa dari kalian akan ada, aku nggak tahu akan ada apa, tapi ada hubungannya dengan saudara yang lebih tua dari kamu umurnya kalau kamu punya kakak. Okay? Dan di tahun ini juga bicara tentang recognition and perfection. So segala rencana-rencana kamu di masa lalu itu bisa terrealisasi di tahun ini, dan atau kalaupun bukan terrealisasi tapi kamu kayak dapat gambaran utuhnya gitu lah. Tahun ini tuh kayak kamu akan dapat gambaran utuhnya. Walaupun di sini ada Four of Cups, akan ada masa-masa di mana kamu juga kayak bingung, kayak ini tuh harus gimana ya, kayak akan ada masa-masa seperti itu. Atau mungkin kalau ngomongin tentang relationship, let's say, kayak mungkin ada masa-masa berasa lonely kayak gitu-gitunya. Cuman di tahun ini sih aku tidak melihat ada tahun yang ada hubungan ya, tapi tahun ini tuh ya aku lebih ngeliatnya ke arah realisasi dari apa yang kamu inginkan buat ke depan. Mungkin kamu misalnya contoh kamu mempelajari sesuatu beberapa waktu belakangan, kamu mempelajari sesuatu dan pada akhirnya kayak you can connect the dots gitu loh, atau you finally found the last puzzle. Kasarnya tuh kayak gitu. Yang bisa untuk kedepannya kamu bakal bagaimana tuh. So di tahun ini tuh kayak banyak puzzle yang ketemu. Banyak pertanyaan-pertanyaan kamu tuh yang finally you get the answer, finally. Nah, support di sini bisa jadi juga yang tahun-tahun kemarin kamu pengen coaching misalnya contoh, tapi kamu kayak maju mundur, tapi di tahun ini kamu kayak yang okay, I need this gitu loh. Dan kamu ngobrol sama coach and then finally you get the answer gitu loh. Kayak ternyata ini jawaban yang selama ini gue cari gitu loh. Tapi yang aku lihat di sini bukan cuma dalam kesendirian, memang karena di sini ada di kartu ini tuh dua-duanya ngomongin tentang support. So it means that ada hubungannya juga dengan kamu berdiskusi dengan orang lain, especially a mentor or a coach kalau aku lihatnya. Karena mereka yang akan membantu kamu untuk berpikir, aku sering bilang ya, your coach is your thinking partner gitu. Jadi dimana mungkin benang kusut di kepala kamu itu bisa pelan-pelan terurai dengan bantuan
si mentor atau si coach ini untuk bisa ngasih kamu perspektif yang berbeda contohnya. Oke. Dan usaha-usaha kamu itu akhirnya mulai satu demi satu itu aku nggak bilang dikenal orang, recognized. Jadi kayak misalnya contoh, kamu melakukan sesuatu yang pada akhirnya atasan kamu misalnya yang bisa akhirnya tuh kayak, oh ternyata kamu bikin ini ya, oh bagus nih gitu misalnya contoh ya. Atau kamu mencoba untuk, kamu misalnya kamu punya usaha di tahun ini, bisa jadi usaha kamu ini baru mulai dilihat sama orang, dilirik sama orang. Intinya ada recognition di sini di tahun ini kalau aku lihatnya. Oke. So, apa yang kamu inginkan, aku tidak bilang semua ya, tapi apa yang kamu inginkan itu mulai terrealisasi. Intinya tuh itu. Satu demi satu. Dan nomor yang paling penting, karena di sini kartu majornya adalah The Hermit. Aku ngelihatnya Hermit ini kan seorang pertapa ya. Itu benar-benar inner fulfillment. Jadi pada akhirnya kamu mendapatkan cahaya di dalam. Kayak kamu menemukan jawaban. Apa yang betul-betul membuat kamu bahagia. Apa yang mungkin selama ini kamu udah mencoba belajar sesuatu, akhirnya kamu bisa contohnya. Atau bisa juga mungkin udah mendekati akhir-akhir tahun, kamu akan mungkin di waktu ini kamu juga pakai buat healing contohnya ya, benar-benar healing, benar-benar mengenal diri kamu. Makanya tadi aku bilang mungkin beberapa dari kalian akan ngambil keputusan untuk oke, gue mau coaching deh gitu loh. Kayak mungkin tahun-tahun kemarin kayak tarsok maju mundur, tapi tahun ini tuh kayak oke, that's it, gue pengen deh gitu loh. Karena rasa pingin majunya tuh, rasa pingin growingnya tuh udah lebih besar di tahun ini gitu. Dan pada akhirnya yang tadinya mungkin kamu mencoba cari jalan healing dan segala macam, tapi akhirnya ya ada di jalan inilah yang kamu pada akhirnya bisa benar-benar healing dengan proper gitu loh. Mendapatkan inner fulfillment tadi itu, mendapatkan kayak ini soal The Hermit ini kasusnya bisa beda-beda ya, di setiap orang bisa beda-beda. Ada juga yang mungkin lagi butuh healing, ada juga yang mungkin lagi butuh jawaban akan sesuatu hal. Kan butuh waktu untuk mencari itu ke dalam kesendirian, ngobrol gitu, diskusi sama mentor, sama coach. Jadi memang waktu-waktu ini tuh untuk kamu pakai buat growingnya tuh dari dalam, benar-benar dari dalam kalau aku lihatnya. Oke, tapi secara finansial pun aku ngelihat di sini ada kemajuan yang lumayan signifikan untuk beberapa dari kamu. Oke. Itu sih, oke. So, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ya, nomor 3. Ship. Moon, reflecting. Aduh, kartu pertamanya aja udah Moon nih. Saturn, controlling. Oh wow, this is Moon and Saturn is pretty hard sih. Actually, kita lihat ya. King of Wands, the Lovers, Two of Swords, okay, Major Energy, Two of Wands. Oke, karena di sini ada kartu The Lovers, so kayaknya
Tebaran ini buat orang yang memang harus, kalau kamu nggak lagi mikirin relationship or you're not in relationship whatever, this is not for you, okay? It seems so. Okay. Okay, so okay, untuk pile number 3, ship ya. Aku ngeliatnya gini. Aku nggak bilang the whole year ya, tapi yang perlu kamu perhatikan, okay? Reflecting kartu pertamanya, Moon. Moon itu juga kalau dalam astrologi melambangkan it's a mother symbol, ya, ibu, okay? Reflecting, nurturing, it's Moon. Intuition, emotion, flexibility, love, dan di sini ada Saturn ngomongin tentang Saturn itu kan sesuatu, makanya di sini ada controlling ya, karena Saturn itu kan sesuatu yang structured, discipline, details, and Saturn is about karma, okay, as well as manifestation sebenarnya. But Saturn and Moon, this combination is not a good combination, karena Saturn itu very rigid, sedangkan Moon itu very flexible. Moon itu digambarkan dengan ya air gitu kan, ya makanya it's ruled by Cancer. Oke. Karena pendengarku banyakan perempuan dan aku juga kalau untuk relationship wise aku lebih banyakkan klienku juga perempuan karena aku juga banyakkan ngajarinnya ke perempuan. So I think, aku ngomong dari sudut pandang kalau kamunya perempuan, okay? This is about relationship, I think ya, karena ada the lovers. Banyak hal yang perlu kamu benahi dalam diri kamu when it comes to relationship. When it comes to relating to other people, especially your partner, romantic partner. Karena di sini aku ngelihat banyak problem dalam hidup kamu atau mungkin lately ya tentang hubungan yang harus kamu beresin. Ngeberesin hubungan itu bukan hubungan yang diberesin. Nah ini banyak orang gak paham. Ngeberesin hubungan itu bukan hubungannya diberesin atau orang lain yang kamu beresin. Enggak, setiap orang itu harus ngeberesin dirinya sendiri. Itu yang makanya apa yang aku ajarkan itu counterintuitif namanya. Yang tidak umum dipikirkan sama orang. Karena orang merasa relationship itu bermasalah, makanya yang diberesin itu relationshipnya. Kalau orang menganggap kayak banyak orang mau datang ke aku mau coaching couple, aku bilang aku nggak terima coaching couple karena itu nggak efektif. Seriously, it's not effective actually. Karena hubungan itu bermasalah karena yang menjalaninya yang bermasalah. Hubungan itu cuma hasil, memperlihatkan hasil dari dua orang yang berinteraksi. So di sini aku ngeliat banyak banget konflik dan inner konflik, mental konflik di dalam diri kamu tentang hubungan. Kayak mungkin kamu nggak bisa memahami pasangan kamu mungkin ngerasa kamu sudah memberikan yang terbaik tapi kok hasilnya nggak ada gitu. Dan aku ngelihat banyak hubungan yang kamu jalani atau hubungan yang kamu jalani itu banyakan modenya mode survival, bukan growing. Survival mode, not growing mode. Nah, bisa jadi karena aku ngelihatnya kamu perempuan, di sini ada kartu King of Wands. So, selama ini mungkin kamu cuma ngeliatin kartu, pengen tahu dia gimana. I was there, I know how it feels like. And finally, kenapa aku ngajarin banyak perempuan? Karena I crack the code. Dalam artian apa? Aku menemukan jawaban inti dari semua masalah relationship itu adanya di diri sendiri. You can trust me or not, up to you. I've been there.
Aku juga dulu mencoba memberesinnya itu orangnya, dianya, atau relationshipnya. No. Eventually I found the real answer. After years. So, reflecting itu ngapain? Merefleksi ke dalam diri. Ini kartu udah benar banget kalau ngomongin tentang relationship. So, karena kartu ini keluar, di sini ada kemungkinan kalian menjalani hubungan itu ada power struggle. Apa yang disebut dengan power struggle? Dua orang dalam suatu hubungan, dua orang yang masing-masing mencoba memaksakan pendapatnya, memaksakan kehendaknya tanpa mereka sadari. It's a power struggle. Pengen ngasih lihat bahwa gua yang benar. Dua-duanya ngeluarin power. It's a power struggle. Okay? Dan especially kalau kamu perempuan, I really recommend you take my program. I can teach you. Aku bisa ngajarin kamu dari nol, dari mulai aku kasih tahu kamu di mana letak kesalahan kamu dan bagaimana kamu bisa memperbaiki semua itu dengan sangat mudah, dan pada akhirnya hubungan kamu bisa in harmoni dan pasangan kamu bisa melihat perubahan itu dan pasangan kamu bisa berbalik 180 derajat ke kamu. I teach that. If you want, join my program for personal coaching. Aku bisa ngajarin kamu benar-benar dari zero. Aku kasih tahu kamu apa aja kesalahan kamu dan yang benernya bagaimana, itu aku ajarin. Dari hal yang paling besar, maksudnya dari hal yang paling umum sampai yang paling detail itu aku ajarin. Dan di situ kalau kamu praktekin apa yang aku ajarin, hubungan kamu bisa berubah 180 derajat. If you want. Okay? Di tahun ini aku akan ngeluarin satu program untuk first program pertama itu personal coaching. Itu aku ajarin mindset jadi perempuan yang siap jadi, sebenarnya aku bukan ngajak orang buat siap jadi istri doang, tapi bagaimana kamu bisa menjalani hubungan tanpa kamu harus menjadi orang lain atau kamu memaksakan kehendak orang apapun. Kamu bisa ngerti pasanganmu pun akan bisa mengerti kamu. Dan di situ barulah kamu akan bisa menjalani suatu hubungan yang benar-benar functional, tidak dysfunctional, functional, not dysfunctional. Okay? Yang diinginkan orang itu suatu hubungan yang bisa berjalan itu dengan flowing, selaras, tanpa harus gontok-gontokan, tanpa harus ada kebingungan. You will never confuse anymore. How's that? Dengan kamu belajar apa yang aku ajarin, kamu tidak akan pernah lagi ngerasain kebingungan dalam hubungan kamu. You will always understand things within your relationship. Kamu tidak, karena confusing itu sebenarnya karena kamu tidak paham. Orang bingung, terjadinya kebingungan dalam suatu hubungan, baik dalam hubungan itu atau melihat orang, karena dia tidak paham. Makanya bingung. Karena semuanya kayak di luar pemikiran dia. Dia nggak tahu harus ngapain. Dia nggak tahu kenapa ini bisa begini. I teach you everything from the very little thing until sampai yang besar. Dan bukan cuma itu. My teaching, apa yang aku ajarin itu fokus on the inner transformation. Jadi transformasi diri. Jadi pada saat nanti kamu selesai semuanya, semua program itu, kamu akan menjadi dirimu yang baru. Dirimu yang baru, tapi benar-benar your true self. Tidak merubah dirimu dalam artian kamu jadi orang lain, tidak. Kamu benar-benar kenal sama dirimu. Kamu benar-benar ngerti hubungan itu harus bagaimana. That's the outcome. Itu yang aku ajarin. You will see. Kalau kamu join programnya, kamu akan lihat dirimu bertransformasi. Itulah yang disebut dengan inner transformation. You will be a true woman. Okay? So, yang aku lihat di sini adalah kebingungan, konflik, mental konflik, semua modenya mode bertahan, fokusnya bukan ke dalam tapi keluar terus, fokusnya ke pasangan kamu kok dia begini, kenapa dia begitu, dan segala macam.
With my teaching, yang gitu udah gak akan pernah ada lagi. Kamu gak akan pernah ada di situasi seperti itu lagi. Oke? Satan keluar, meaning selama ini kamu tanpa sadar you are controlling your relationship, you are controlling your partner tanpa kamu sadari. So once you understand yourself, there is no more controlling. Controlling itu hanya orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Orang yang sudah mengenal dirinya itu tidak akan controlling. Oke, dan you reflecting di sini adalah merefleksikan diri. Apa yang kamu tidak pahami, apa yang mungkin kamu salah persepsi. Hidup itu tentang persepsi. Oke, bagaimana kamu bisa berkontribusi, apa yang harus kamu lakukan, kapan kamu bicara, kapan kamu diam, kamu akan tahu semua. Kamu akan ngerti semua tanpa teori-teori. Aku nggak ngajarin orang teori. Aku ngajarin orang langsung praktek. Kenapa ini bisa harus begini? Aku jelasin kenapa kamu begini. Kenapa kamu begini, dia merespon seperti ini. Aku akan ajarin semuanya. So you will understand benar-benar sampai core-nya, sampai dasarnya kamu akan paham. Dan kamu akan ngerti sendiri kenapa kamu ada di posisi seperti itu. Itulah yang namanya mengenal diri. Yang aku ajarkan basisnya adalah self-awareness. Inner transformation itu baru akan ada saat self-awareness itu mulai tumbuh. Oke? So basically kartu ini tuh belajar tentang diri, tentang relationship especially. Ini perombakan banget ini kalau aku lihat di tahun ini tuh I'm not saying it's gonna be the whole year, enggak, tapi itu yang harus kamu perhatikan. Oke? So sekarang kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 4. Book, yang pilih book ya. Venus, harmonizing, and second house. Oh, Venus and second house. Oke, kita lihat. Strength, Four of Swords, Four of Pentacles, the Star, Four of Wands. Good. Okay, Venus and second house. Second house ngomongin tentang income, how much money that coming in, family, speech. Okay, Oke, di tahun ini kalau aku lihat, tahun ini tuh tahun you're saving money actually. Saving money for apa yang akan kamu inginkan ke depannya. Entah itu mungkin Venus itu bicara tentang pleasure, ya. Mungkin it's time for you to actually enjoying life. Ada Four of Swords,
Four of Wands, stability. This year is about stability, financial stability. So saving money, jangan terlalu banyak pengeluaran yang nggak perlu. Mungkin aku tuh I'm not a fan of frugal living ya, karena buat aku frugal living itu terlalu for me, personally, buat aku frugal living itu terlalu ekstrim. Kita enjoying life, tapi kita juga harus bisa jadi orang yang tidak konsumtif. Intinya tidak konsumtif gitu loh. Mungkin kamu harus belajar untuk lebih tidak konsumtif, belajar untuk memikirkan masa depan, investment misalnya. Maybe harmonizing di sini aku lebih ngeliatnya tuh kayak mengharmonisasikan antara pemasukan dan pengeluaran, balance out. Jadi kayak mungkin selama ini kamu sudah banyak keluar uang yang nggak jelas kemana, atau sometimes orang tanpa sadar mereka mengeluarkan uang ibaratnya dengan beli apa nyicil, akhirnya sebenarnya keluarnya lebih banyak. If you don't really need it, then if it's just a lifestyle, karena Venus juga ngomongin lifestyle. If it's just a lifestyle, maybe it's time for you to reconsider gitu loh. Berpikir ulang apakah kamu harus keluar. Karena kadang kita lupa yang harusnya kita keluar kita enggak. Karena ini aku ngomongin bahkan ke adik-adikku sendiri gitu loh. Aku selalu bilang investasi terbesar adalah ke dalam diri sendiri. Apapun bentuknya, entah kamu ikut workshop, mau itu finansial, mau itu tentang diri, mau itu tentang relationship. You need to understand about investment, tapi self investment. Itu banyak orang tuh sampai sekarang menurutku merasa rugi gitu loh, keluar duit tuh untuk belajar, coaching, mentor, apa segala itu rugi gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita udah hidup kita udah lebih tenang, kita lebih bisa punya kontrol sama diri juga gitu loh. Kita jadi hidup kita juga lebih terarah, kita lebih punya purpose. Hidup yang enak itu kan kayak gitu. Terus apa yang dimaksud dengan financial freedom? Financial freedom itu orang, gue mau enjoying life. Enjoying life itu ya kalau lu udah punya financial freedom. Kalau lu masih cuman ibaratnya besar pasak daripada tiang, atau ada duit berapa dihabisin, mikirnya ya entah bulan depan gue dapat gaji ya kayak gali lubang tutup lubang cuman buat gaya hidup, kamu tidak akan pernah mencapai financial freedom kalau cara mikirnya begitu gitu loh. So harmonizing di sini buat aku lebih ke dalam kehidupan sebenarnya, kehidupan kamu, especially when it comes to money. Kalau aku lihat, karena di sini Venus and second house, dan di sini ada Four of Pentacles. So you really need to think further gitu loh, ke depan kamu gimana. Mungkin saatnya kamu belajar tentang investasi, saatnya kamu belajar tentang ya investasi secara uang, atau you buy assets gitu loh, financial instruments, atau ya self investment. Jadi kayak yang perlu kamu perhatikan di sini menurutku tuh udah lebih ke arah investasi diri, investasi masa depan, investasi gitu loh. It's about the start, it's about what you want. Contoh misalnya, kamu pingin punya satu hari, kamu pingin bisa memilih pasangan yang tepat, kamu bisa menjadi pasangan yang bagus, bisa menciptakan, membawa harmoni ke dalam suatu hubungan. Berarti kan kamu harus belajar tentang dirimu, kamu harus belajar tentang relationship gitu loh. Itu salah satu contoh. Atau kamu sekarang misalnya masih kerja sama orang, gimana gajimu bisa kamu sisihkan untuk investasi yang sesuai dengan profil kamu, sesuai dengan risk appetite-nya kamu gitu loh. So there are many things about what you have to learn. Karena aku ngeliat di sini lebih ngomongin tentang masa depan kamu, kestabilan gitu loh. Kestabilan kamu ke depannya dalam segala hal. Tinggal mau kamu duluin yang mana aja. But this is about your investment into the future. Ya, investment into the future itu bisa dari sisi keuangan, finansial, bisa juga dari sisi investasi diri tentang yang tadi aku bilang. Kalau kamu suatu hari pengen punya hubungan yang bagus, ya berarti kamu harus belajar punya hubungan yang bagus itu bagaimana, gitu loh. So
harmonize your life gitu. Jadi kayak ada yang keluar, ada yang masuk. Kadang orang tuh nggak, yang tadi aku bilang, nggak willing untuk spend just for nothing. Menurut dia belajar itu nggak sesuatu yang gue dapat bentuk gitu loh. Atau bahkan dulu aku pernah sering banget dulu ketemu klien tuh yang dia ngerasa buat apa gue pakai buat coaching, gue mendingan pakai buat laser, gue pakai buat skincare dan segala macam. Ya beda, lu mau kinclong kayak gimana pun, kalau relationship lu bermasalah terus, ya lama-lama lu kusem juga, dalaman lu kusem juga gitu. Mau lu sekinclong apa kalau lakinya tidak nyaman berhubungan sama lu, ya hubungan lu nggak akan bagus juga walaupun muka lu kinclong gitu loh. Kadang banyak orang tuh yang nggak bisa mikirnya ke sana. Jadi itu bukan pilihan, itu ya ibaratnya ya semuanya harus dijalanin, tinggal yang mana yang kita harus taruh lebih gitu loh. Tapi ya semuanya harus jalanin, bukan ini doang atau ini doang, enggak, semuanya mengharmonisasi gitu loh. Hidup itu kan banyak aspek, ya kan? Aspek-aspek itu kan harus kita penuhi satu demi satu gitu loh. Tinggal kita aja manage waktunya, manage keuangannya gitu aja gitu loh. Ya intinya investasi diri buat masa depan atau investasi finansial. Bahkan aku ngomong sama adikku, aku ngomong sama klienku, aku bilang kalau memang dia mau beli rumah, aku bilang rumah daerah situ naik setahun berapa persen. Dengan harga kamu beli rumah kamu setiap bulan nyicil, dengan kamu sekarang ngekos atau kamu ngontrak, kalau uang itu kamu pakai buat investasi, apakah investasi ini menghasilkan 1 tahun berapa persen? Bisa nutupin kamu punya segala expenses. Kalau memang ternyata dengan uang itu kamu bisa nutupin segala expenses kamu, ini mendingan kamu ngekos dulu atau ngontrak dulu, karena yang kita lihat itu hitung-hitungannya. Walaupun iya benar, kalau gue nyicil rumah kan gue punya rumah, betul, tapi rumah itu juga kamu harus tahu naiknya berapa persen per tahunnya, kan belum tentu gede juga. Beda sama kita mungkin investasi di surat berharga atau saham atau apapun itu, tapi ya harus ngerti ya. Nah, harus ada hitung-hitungannya gitu loh. Jadi banyak orang tuh tidak paham soal begitunya. Dan relationship pun sama, banyak orang menganggap ya udah ketemu cocok nikah, mereka nggak tahu gimana cara jalan. Kalau kita lihat aja, lebih banyak orang nggak ngerti dibanding yang ngerti. Bahkan aku bisa bilang orang yang ngerti itu mungkin cuma 10%, bahkan kurang dari 10%. Makanya kita lihat banyak orang bermasalah dalam hubungan. Jarang orang yang benar-benar hubungannya tuh harmoni banget tuh jarang. Lebih banyak yang nggak ngerti. Nah, tapi mereka tidak mau invest di situ, mereka tidak mau belajar di situ, karena mereka merasa tidak perlu. Kalau buat aku pribadi, itu bagian dari investasi, karena kehidupan kita sehari-hari dengan pasangan, hubungan kita itu mempengaruhi psikologis kita, akhirnya mempengaruhi ke hal-hal yang lain juga kan gitu. Tapi kalau kita bisa punya hubungan yang bagus, kita bisa punya hubungan yang stabil, yang harmoni, kita kerja dan segala macam juga dengan hati senang, dengan hati tenang, kreativitas juga jalan. Nah itu yang orang nggak paham. Ya balik lagi, itu semua mindset sebenarnya. Jadi banyak orang yang bahkan buat investasi ke diri itu mikir sampai beribu-ribu kali. Kalau aku malah tebaliknya dari itu semua. Justru buat aku paling penting itu investasi ke dalam diri. Karena kalau diriku udah bener, aku belajar lebih gampang masuk otak, hidupku juga lebih nggak banyak masalah apapun bisa aku selesaikan, nggak numpukin masalah. Tapi kalau orang kan sebaliknya, duitnya dipakai buat beli iPhone lah, buat beli inilah, buat beli, tapi hidupnya secara keseluruhan itu tidak bahagia. Itu definisi aku nggak ngerti itu. Ya maksudnya orang-orang punya pola pikir banyak kan yang seperti itu gitu loh. It's about your mindset. How you live your life, it depends on your mindset. It depends on your perspective about life. Seberapa sadar diri kamu. Makanya kalau kita lihat sekarang semua buku-buku tentang ngomongin tentang self help itu pasti ada ngomongin tentang self awareness. Segitu pentingnya memang gitu. Cuman ya tidak mudah untuk dipelajari memang gitu. Kadang kita butuh orang lain untuk jadi kaca buat ngelihat kita salah kita di mana. Kadang nggak segampang itu kita ngelihatnya juga gitu. Oke? So that's it untuk yang nomor 4. Oke? So thank you so much guys for watching, and I'll see you in the next video.